Halo Tribuners, salam jumpa di Ambon hari ini untuk edisi 3 Maret 2023 bersama saya Ajeng Hatalea. Akan kami hadirkan berita terbaru dari Kota Ambon dan Provinsi Maluku untuk Tribuners tentunya. Selengkapnya di Tribun Ambon hari ini, kita mulai dengan berita pertama. Tak lolos seleksi, Casis dan orang tua datangi markas Lantamal 9 Ambon mengaku dicurangi. Dinyatakan tidak lolos sejumlah calon siswa atau casis seleksi Bintara TNI Angkatan Laut tahun 2023 beserta orang tua dan wali datangi markas Lantamal 9 Ambon pada Jumat 3 Maret 2023. Kedatangan mereka untuk mempertanyakan hasil seleksi yang dinilai syarat kecurangan. Anissa, salah seorang dari casis itu menyatakan tidak terima dengan keputusan panitia lantaran peringkat hingga nilai yang diraih cukup memuaskan. Namun kenyataannya malah dia tidak lolos. Sementara itu, peserta yang telah gugur seleksi malah kedapatan diloloskan. Kekecewaan serupa juga diungkapkan orang tua casis Yoni Paliama. Menurutnya, banyak calon diduga titipan dan Lantamal 9 Ambon Brigjen TNI Marinir Said Latukonsina yang lolos ketimbang para casis berprestasi. Dia melanjutkan kehadiran mereka untuk mempertanyakan kondisi itu. Namun keinginan mereka tidak terpenuhi untuk bertemu langsung dengan dan Lantamal. Dalam kesempatan yang sama pula, Bace Papilaya selaku orang tua dari casis Jose Papilaya juga menduga proses seleksi penuh kecurangan. Dijelaskan awalnya tidak ada pembagian gelombang dalam pelaksanaan seleksi, namun dalam perjalanannya panitia membagi kelompok menjadi 2 gelombang. Gelombang pertama diberi kesempatan untuk mengikuti tes lanjutan, sementara gelombang kedua malah diliburkan. Alhasil, seluruh casis gelombang kedua diumumkan tidak lulus. Sementara itu, Tribuners Kadispen Lantamal Ambon, Mayor Rizky yang dikonfirmasi belum menjawab panggilan telepon dan juga pesan singkat tribunambon.com. Ya, bagaimana, Bang? Ya, selamat siang. Sebenarnya kita ini dari orang tua casis yang kemarin anak kita tuh tidak lolos di tes terakhir yang mana ada kecurangan. Kecurangan itu di mana Komandan Angkatan Laut dia punya calon itu lebih banyak daripada siswa yang seharusnya sudah lolos. Yang biasa disebut di dalam itu mati bangkit atau mayat hidup. Ya, jadi mayat hidup itu lebih banyak yang Komandan Angkatan Laut punya calon daripada yang calon siswa yang lolos. Malahan ada peringkat yang bagus juga mereka tidak kasih lolos. Begitu. Jadi makanya kita sebenarnya dari orang tua dan ada casis juga yang datang untuk pertanyakan hal itu, tapi Komandan Angkatan Laut dia tidak mau ketemu. Alasannya sudah ada jadwal. Dan untuk panitia dari aspersnya juga itu mereka sudah persiapkan untuk casis yang katanya gelombang pertama yang mau berangkat di hari Selasa besok. Padahal kalau mau dilihat mereka yang berangkat itu ada nepotisme lah. Karena kebanyakan saudara ataupun kenalan titipan yang mereka kirim untuk berangkat untuk ikut pendidikan selanjutnya. Itu saja, terima kasih. Komandan mau ketemu. Ya, Mari kalian sini di sini. Baik, Tribuners, kita ke berita lain. Miris patung City of Music di Ambon rusak dan ada yang terlepas dari penyangganya. Miris patung bertemakan City of Music yang mengelilingi lapangan Merdeka Ambon benar-benar tak terawat. Pantauan tribunambon.com di lokasi pada Jumat 3 Maret 2023, salah satu patung sudah terlepas dari penyangganya. Untuk tidak jatuh di atas trotoar, patung tersebut hanya disandarkan di pagar lapangan Taman Patimura. Tak sampai di situ, patung yang memegang alat musik biola itu sudah menghilang dari tangannya. Salah satu warga Arifin yang ditemui tribunambon.com di lokasi mengatakan sangat menyayangkan kerusakan pada patung bertemakan City of Music itu. Arifin menuturkan kerusakan patung sudah terjadi sejak lama, bahkan ada patung yang berdiri di depan tribun lapangan Merdeka itu sampai terlepas kepalanya.
Meski begitu, tidak ada pemeliharaan atau perbaikan dari pemerintah Kota Ambon. Namun di satu sisi pemerintah juga tidak bisa sepenuhnya disalahkan karena masyarakat juga punya andil dan peran untuk menjaga fasilitas yang telah dibangun di Kota Manise ini. Diberitakan sebelumnya Tribuners dari 55 nama musisi yang diabadikan dalam prasasti mini juga mengalami kerusakan, di mana pada lampu besi pelindung prasasti hingga nama musisi sudah terlepas. Diketahui juga mantan wali kota Ambon Richard Lohana Pesi menerima patung bertemakan City of Music itu dari Provinsi Maluku sebagai hadiah untuk kota Ambon yang berulang tahun ke-446 tepat 7 September 2021 lalu. Masih dari Kota Ambon Tribuners, mahasiswa demo minta APMA dibubarkan dan Alham Valeo dipenjarakan. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam pergerakan mahasiswa Islam Indonesia bersama pedagang Pasar Mardika seruduk kantor Balai Kota Ambon pada Kamis 2 Maret 2023 kemarin. Para pendemo ini membawa sejumlah poster dan juga spanduk. Di spanduk, mereka meminta PJ Wali Kota Ambon segera usut mafia yang meresahkan pedagang di Pasar Mardika Ambon. Sedangkan tulisan yang dimuat di dalam poster ada berbagai macam termasuk bubarkan Asosiasi Pedagang Pasar Mardika atau APMA. Serta segera penjarakan Ketua APMA Alham Valeo selaku orang yang paling berkuasa di Pasar Mardika Ambon. Ketua Cabang PMII Kota Ambon Marwanti Tahelu menuturkan, Alham Valeo serta APMA adalah biang kerok yang membuat kekacauan dan membongkar lapak pedagang tanpa seizin wali kota di Pasar Mardika. Dia melanjutkan, tentu ini sangat merugikan sekali para pedagang sebab hingga saat ini nasib mereka lontang-lanting tidak tahu berjualan di manapun. Ya, tidak satu kepastian, tapi menjualkan lapak itu dengan total harga itu 9 juta. 9 juta bayangkan saja kalau 9 juta dikalikan dengan 300 orang pedagang, itu hampir sekitar 3 ya, hampir 3 M lah. Kurang 300 juta itu hampir 3 M. Dari sini kita sudah bisa ketahui bahwa ada ini merupakan satu kepentingan tertentu kepada kelompok APMA. Maka dari itu harapan besar yang pertama, jangan sampai mencoreng nama pemerintah kota, pemerintah provinsi, maka APMA ini harus dibubarkan. Sehingga tidak ada lagi keluh kesah dari pedagang yang ada di Mardika. Tidak ada lagi problematika di Pasar Mardika, sehingga pedagang bisa fokus pada perputaran ekonomi jual beli di Pasar Mardika tertentu. Apakah pedagang di Mardika ini sudah memastikan akan keluar dari barisan APMA? Iya, yang pertama sudah pastikan bahwa APMA tidak mampu memenuhi kepentingan, yang berikutnya juga APMA merupakan biang kerok daripada ricunya pengolahan pasar yang ada di Mardika, sehingga hal ini mengindikasikan bahwa APMA lebih memiliki kekuatan untuk Tribuners, kita ke berita terakhir. Viral video ODGJ bersihkan gereja lama di Ambon. Video memperlihatkan seorang dengan gangguan jiwa atau ODGJ sementara membersihkan area bagian dalam gedung gereja viral di media sosial TikTok. Sejak diunggah akun TikTok Unknown pekan kemarin, video berdurasi 67 detik itu telah ditonton sebanyak 305.000 dengan mendapat 564 komentar dan 38,1 ribu likes. Diketahui Tribuners, gereja lama itu berlokasi di Desa Amahusu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Pemilik akun mengatakan dalam video tersebut bahwa keberadaan ODGJ sudah tak asing lagi di Kota Ambon. Dirinya pun bercerita mengenai gereja lama Amahusu yang kondisinya sudah hancur, sembari mengarahkan kamera ke arah atap gedung gereja. Lalu dikatakannya bahwa di setiap harinya lewat depan gereja orang dengan gangguan jiwa tersebut. Sebelumnya kondisi depan gereja kotor, namun ODGJ kini sudah membersihkannya. Dirinya pun mendekat lalu bertanya kepada ODGJ sambil menawarkan sebuah minuman.
Dia juga memberi semangat sambil mendoakan ODGJ tersebut. Warganet pun turut berkomentar atas video tersebut, salah satunya akun Anak Tototi. Namanya Simon, orangnya sangat pintar, bisa berbahasa Inggris dan beberapa bahasa asing lainnya, tutur si penulis. Sedangkan akun Slowly berkomentar bahwa ODGJ itu merupakan malaikat yang menyamar. Masya Allah, orang yang bisa dibilang gangguan jiwa, tapi yang saya tahunya tuh gitu. Dan ini gereja lama Amausu, kamu bisa lihat hancur sekali. Dan setiap hari saya lewat ini sebenarnya awalnya ini paling kotor, tapi dia kasih bersih. Dan kamu bisa lihat ada dia menyapu di dalam kalau kamu lihat.